Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita sekarang ini masuk ke pertemuan ke-28 terkait dengan perawatan peralatan instalasi listrik kapal atau electrical installation. Pentingnya kita mempelajari tentang perawatan instalasi listrik itu. Kita menyadari bahwa instalasi atau instrumen listrik di atas kapal itu diibaratkan seperti urat-urat halus yang ada di tubuh manusia. Jumlahnya sangat banyak dan perannya sangat vital dan penting. Karena itu semua komponen listrik ini membutuhkan perawatan yang benar dan sistematis. Ilmu listrik adalah ilmu pasti, di mana setiap fungsi dan gangguan harus cepat diketahui dan jelas. Kesalahan dalam pengoperasian ataupun dalam perawatan itu dapat berakibat fatal. Ya, seperti terbakarnya instalasi dan kerusakan pada bagian-bagian lainnya. Nah, perawatan harus selalu mengacu kepada standar nasional dan internasional, seperti National Electrical Codes. Nah, perawatan kabel dan sumber daya itu sangat penting sekali. Nah, perawatannya harus dimulai dari sumber daya atau power supply, yaitu generator. Dari generator, perawatan dilanjutkan ke kabel-kabel utama yang menuju ke papan hubung utama atau main switchboard. Dipastikan kabel-kabel itu dalam kondisi aman dan tidak terjepit dan tidak tergores. Sangat penting untuk memastikan semua kabel listrik itu terlindung dari semburan minyak, air laut, atau uap panas, serta harus terhindar dari kelembapan. Kabel yang digunakan pun harus sesuai dengan standar marine cable, di mana spesifikasi kabel yang dipakai untuk instalasi di dalam ataupun di luar ruangan itu berbeda. Nah, perawatan papan penghubung utama atau main switch. Nah, itu perlu dilakukan perawatan dengan baik. Papan hubung utama itu atau main switch itu biasanya ditempatkan di dalam ruang kontrol mesin atau engine room control. Itu harus selalu dipelihara dan dibersihkan. Kondisi ruangannya harus sejuk, ber-AC. Ya, harus bersih dan rapi. Kondisi ini sangat penting ya untuk menjaga agar isolator dari kabelnya dan komponen-komponen instrumennya tidak cepat kering dan rusak. Ruangan yang panas dapat menyebabkan isolator kabel menjadi kering, yang akan mengurangi fungsinya dan berpotensi menimbulkan kebakaran listrik. Selain itu, main switchboard juga harus terlindung dari semburan air atau dari kebocoran-kebocoran yang diakibatkan oleh pompa-pompa yang ada di sekitarnya. Nah, pemeriksaan komponen-komponen di dalam panel itu juga sangat penting sekali. Nah, perawatan itu dilakukan di dalam panel listrik itu meliputi pemeriksaan rutin pada semua komponen. Pastikan semua indikator listrik itu seperti voltmeter dan ampermeternya selalu dalam kondisi baik, hidup dan terkalibrasi agar penunjukannya dapat dipercaya. Periksa juga semua sambungan kabel yang ada pada terminal listrik. Pastikan tidak ada yang longgar disebabkan adanya getaran. Komponen seperti magnet kontaktor atau switch breaker juga harus diperiksa secara berkala, terutama pada bagian moving kontaktor yang sering mengalami kehausan. Nah, di sini juga ada perawatan terhadap alat pengaman lainnya, seperti pressure switch. Alat pengaman lainnya atau safety device itu adalah bagian krusial dari sistem kelistrikan. Salah satunya adalah pressure switch, yaitu alat yang menerima perintah berasal dari tekanan. Misalnya tekanan minyak pelumas. Ya. Alat ini akan mengaktifkan alarm atau mematikan mesin atau shutdown jika tekanan turun di bawah batas aman. Contohnya,
Ya, jika tekanan kerja normal minyak lumas itu ada 3,5 kg per cm sekar atau bar, nah pressure switch-nya dapat diatur untuk berbunyi atau membunyikan alarm pada tekanan 2,5 dan melakukan shutdown pada 1,8. Ini sangat penting guna memastikan pressure switch selalu dalam keadaan bersih dan bekerja dengan baik. Nah, peralatan lainnya, alat pengamannya adalah thermoswitch. Alat pengaman penting lainnya seperti thermoswitch ini, alat ini berfungsi untuk menerima perintah dari suhu atau panas. Misalnya dari suhu air tawar, pendingin mesin. Prinsip kerjanya mirip dengan pressure switch, yaitu akan mengaktifkan alarm atau shutdown jika suhu lebih atau melebihi batas aman. Sebagai contoh, jika suhu normal air pendingin yang keluar 70 derajat Celcius, nah di thermoswitch-nya dapat diatur ya untuk membunyikan alarm pada suhu 85 derajat Celcius dan melakukan shutdown pada suhu 100 derajat Celcius. Pengetesan pada pressure switch itu dan thermoswitch harus dilakukan secara berkala. Misalnya setiap 3 bulan sekali. Dicatat di dalam jurnal. Alat pengaman yang terdapat lainnya adalah thermocouple. Nah, itu adalah alat peralatan yang berfungsi untuk mengukur suhu dari jarak jauh. Alat ini bekerja dengan mengubah perbedaan panas ya, menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan pada indikator di ruang kontrol mesin. Dengan thermocouple, kita dapat memantau suhu pada titik kritis mesin, seperti suhu gas buang, setiap silinder, atau suhu batas bantalan atau persengkol, tanpa harus mendekati mesinnya. Jumlah thermocouple pada sebuah mesin induk bisa mencapai puluhan, dan semua harus dipastikan berfungsi dengan baik dan terkalibrasi. Nah, apa risiko kegagalan alat ukur? Ya, kegagalan fungsi alat ukur itu seperti thermocouple atau termometer itu dapat berakibat sangat fatal. Ya, misalnya termogas buang pada salah satu silinder rusak, maka kita akan kehilangan kontrol terhadap kondisi pembakaran kompresi. Nah, dan kerja pengabut pada silinder tersebut. Nah, kelainan yang tidak terdeteksi pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan berat atau breakdown repair. Ya. Begitu pula jika termometer pada metal duduk atau main bearing rusak, itu bisa meningkatkan suhu yang tidak normal. Nah, itu tidak akan dapat terdeteksi, yang dapat berujung pada melelehnya metal dan kerusakan parah pada pros engkol. Nah, perawatan listrik ya, untuk melakukan perawatan instalasi listrik dengan benar dan aman diperlukan peralatan khusus. Peralatan utamanya antara lain adalah measure test ya, untuk mengukur tahanan isolasi kabel, multitester untuk mengukur ampere, volt, watt, dan test bed. Selain itu, diperlukan juga peralatan tangan khusus listrik atau disebut dengan toolset ya, yang terisolasi dengan baik, serta isolator khusus untuk pekerjaan kelistrikan. Semua peralatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh National Electric Code. Nah, di dalam perawatan itu tidak terlepas juga dengan bahan-bahan kimia yang dipakai sebagai alat untuk perawatan elektrik. Di mana di sini dikatakan perawatan elektrik ya pada permesinan sering didukung dengan menggunakan bahan-bahan kimia khusus atau electric cleaner yang biasa kita pakai adalah bahan kimia cair untuk membersihkan peralatan listrik
tanpa risiko terjadinya korslet. Carbon remover digunakan untuk membersihkan kerak arang dari sisa-sisa pembakaran. Ya, bahan kimia lain yang umum digunakan di atas kapal seperti fuel oil treatment atau VOT itu untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, misalnya diesel engine, atau water treatment guna mencegah korosi pada sistem pendingin, ya, atau sebagai bahan kimia untuk perawatan air ketel uap. Untuk hari ini mungkin sampai di sini materi yang kita pelajari. Saya mengharapkan dapat sering dibaca dan dipahami dengan baik. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.